pagi Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan rekan saya Romanus. Juga Romo. Roni Alfridius. Juga Mbah Harto di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Edisi Jumat 30 Juni 2023. Selamat pagi Romo Roni, selamat datang kembali di studio kami tercinta. Selamat berjumpa lagi. Terima kasih banyak sudah berkenan menghadirkan kami di sini. Iya. Mbak Harto, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Tuhan memberkati. Bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengenal Santo Petrus dan Santo Paulus, ya. Kisah Rasul pertama dan martir. Nah, kalau mendengar martir itu pasti sedih ya kisahnya, ya. Dan juga kita sebagai orang Katolik memperingati Santo siapa? Nah, ini Santo hari ini ya, untuk tanggal 30 Juni. Ini ada Santo Theobaldus dari Provins. Nah, juga ada catatannya nih. Untuk hari ini kan kita pembahasannya tentang Santo Petrus dan Santo Paulus. Nah, sebenarnya Santo Petrus dan Santo Paulus ini sebenarnya dirayakan kemarin, 29 Juni. Nah, tapi karena semangat martirnya bisa kita pelajari juga bersama hari ini, jadi kita semangat nih, benar dengan semangat kita akan bahas hari ini. Iya, sekalian ya. Nah, untuk mengobati rasa penasaran kita ya Romanus ya, dan juga pemirsa di rumah nih, langsung saja Romo Roni, kisah tentang Santo Petrus dan Santo Paulus itu bagaimana? Kalau dengar kata nama Santo Petrus dan Paulus itu dua rasul yang sangat berjasa ya, meletakkan dasar yang kokoh untuk perjalanan iman gereja Katolik. Ya, mereka punya latar belakang yang berbeda ya. Rasul Petrus itu seorang nelayan sederhana, kemudian dipanggil oleh Yesus menjadi mitra kerja Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Sementara Rasul Paulus itu orang Farisi dia. Ya, kemudian pada awalnya itu seorang anti Kristen. Ya. Mereka punya latar belakang pendidikan yang berbeda. Rasul Petrus itu seorang nelayan yang sangat sederhana, namun dia juga mendapat julukan itu wadas, batu karang yang kokoh, karena kepada Rasul Petrus Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan Allah. Dan perjalanan iman Rasul Petrus walaupun senantiasa bersama Yesus ya, dalam mewartakan misi kerajaan Allah, misi yang dibawa oleh Yesus, namun dalam perjalanan waktu ketika Yesus dihadapkan pada sidang mahkamah agama, Petrus itu 3 kali menyangkal Yesus. Betul. Ya. Namun menarik bahwa setelah dia menyangkal Yesus, ayam berkokok, dia menyesal dan kemudian dia memperbaiki diri. Kemudian Rasul Paulus itu sendiri seorang penganiaya orang Kristen atau para pengikut Yesus. Namun dia bertobat dalam perjalanannya. Lewat perantaraan Ananias, dia bertobat di Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik, Allah hadir, Yesus sendiri hadir dalam bentuk cahaya yang luar biasa, dan Rasul Paulus ketika melihat hal itu, melihat cahaya yang luar biasa itu, dia buta. Kemudian dalam perjalanan waktu setelah 3 hari dia buta, dia dipulihkan kembali setelah berjumpa dengan Ananias. Maka dalam perjalanan waktu ketika Rasul Paulus meninggalkan, awalnya dia bernama Saulus, setelah dia bertobat dia bernama Paulus. Saat dia sudah bertobat, ditangkap oleh Yesus ya, kemudian dia mulai menjadi pewarta Injil yang luar biasa. Dia itu mengalami penolakan dari orang-orang sebangsanya. Dia yang dulu dikenalnya menghukum dan bahkan membinasakan orang-orang Kristen, malah justru sekarang dia ditangkap dan dipakai oleh Yesus untuk mewartakan tentang siapa itu Yesus.
mengalami penganiayaan, penolakan yang luar biasa, disiksa, kemudian dibunuh. Sementara Rasul Petrus itu setelah dia bertobat, kemudian ketika Yesus wafat, disalibkan dan dimakamkan dan kemudian bangkit kembali bersama dengan Allah Bapa di surga, justru Petrus dan ke-10 temannya mulai melanjutkan misi. Mewartakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Pewartaan Petrus bersama teman-temannya itu juga mendapat ancaman, tantangan, dan penolakan yang luar biasa. Maka pada akhirnya Santo Petrus itu dia meninggal dengan cara disalibkan seperti guru yang dia imani dan dia wartakan. Darah mereka juga menjadi martir yang luar biasa. Justru dari darah mereka yang tertumpahkan, iman Katolik itu menjadi subur hingga saat ini dan bisa berada di Pulau Dewata ini berkat pengorbanan 2 orang rasul yang luar biasa ini. Maka sebagai orang Katolik kita bangga memiliki mereka dan sekaligus tugas kita sekarang adalah melanjutkan misi pewartaan mereka di dunia zaman sekarang. Siap untuk menjadi martir di zaman now. Iya, siap. Jangan dari dalam hati loh ya ini. Iya. Jangan cuma kata-kata. Jangan hanya di bibir ya. Betul. Jadi apa? Jangan dulu? ada dusta. Lagu. Jadi lagu loh. Dari lagu. Ya Romo, tapi menarik juga bagi saya Romo ya. Jadi biasanya Petrus dan Paulus itu kan disebutnya selalu berpasangan kan? Kayak gereja Santo Petrus dan Paulus. Kenapa nih Romo? Kok apakah ada dasar dari disebutnya kok selalu berpasangan gitu? Ya, menarik ya, mereka berdua itu latar budaya berbeda, latar pendidikan yang sangat berbeda. Kemudian dalam perjalanan waktu, mereka itu semacam membangun kerjasama yang luar biasa untuk menghadirkan Allah dan kerajaannya. Maka banyak gereja yang berpelindungkan Santo Petrus dan Paulus. Iya. Mungkin karena mereka berdua itu memiliki komitmen yang luar biasa, kemudian semangat pengorbanan yang tinggi, kerjasama yang baik, maka mereka dua susah untuk dipisahkan. Ya, 2 rasul yang sungguh luar biasa. Ya, 2 rasul yang sungguh luar biasa. Mereka berdua dan tidak tahu ceritanya gereja Katolik seperti apa kalau tanpa kehadiran 2 rasul ini dalam kitab suci maupun dalam sejarah gereja. Mereka selalu bersama. Kerjasama yang baik, kekompakan mereka berdua itu mengisyaratkan kepada kita bahwa supaya gereja itu kokoh dan utuh harus ada kerjasama yang baik. Wah, luar biasa. Bergandengan tangan. Harus bergandengan. Sama kayak kita juga 2 host yang Iya. kerja. Iya. Sama Bergandengan ya. tangan Betul juga. begitu ya Romo ya. Nah, untuk Mbak Harto nih, Mbak Harto, bagaimana kira-kira menggambarkan cinta Tuhan di dalam keluarga Mbak Harto, Mbak? Yang saya kagum itu malah Tuhan Yesus. Cara memilih dan yang dipilih jauh berbeda tadi dikatakan, latar belakang berbeda. Yang satu nelayan, yang satu pelajar. Nah, jadi setiap orang panggilannya itu berbeda-beda dan Tuhan itu kalau milih dari yang terbawah juga yang teratas seperti Mangkunegoro dipilih. Kemudian Basuki Abdullah dipilih. Basuki Abdullah kan dari Katolik. Nah, kemudian saya yang begitu rendah dipilih. Dan Romo yang begitu tinggi dipilih. Nah, sekarang pertanyaannya saya kepada Romo. Bagaimana Romo dulu ketika Tuhan itu memilih kok ingin menjadi seminari gitu. Kalau saya cerita secara utuh itu panjang, tapi secara sepintas saja ya. Tuhan menjelang tabisan imam itu saya merasa diri tidak layak. Ya, dan motivasi saya, cita-cita saya merasa panggilan itu benih panggilan itu mulai bersemayam di hati saya itu ketika kelas 4 SD itu mimpi bertemu Bunda Maria dan diberikan rosario. Dari situ panggilan saya itu, saya mulai tertarik untuk mengenakan jubah putih. Saya tidak tahu bahwa itu Romo, cuma jubah putih. Jadi ketika melihat seorang imam menggunakan jubah putih, rasanya kayak anggun, suci. Begitu. Tapi perjalanan saya untuk sampai pada tahap imamat itu juga panjang ceritanya. Panjang. Tapi pada akhirnya saya sadar bahwa kalau Tuhan sudah berkehendak, lambat laun
pasti itu akan terjawab dengan baik. Iya. Jadi saya juga merasa panggilan itu misteri. Kenapa Tuhan memilih saya? Masih banyak di luar sana yang lebih pintar, lebih ganteng, lebih baik dari saya. Tapi Tuhan memilih saya. Kalau panggilan, memang panggilan itu misteri, misteri. Demikian juga saya tuh panggilannya karena sungai. Dulu saya sekolah di sebelah timur sungai. Nah, sungai itu sering banjir. Lalu dipindahkan ke sekolah Bebel yang tidak nyeberang sungai. Nah, itulah yang menjadikan saya dikenalkan dengan Yesus. Karena itu. Terima kasih banyak yang Mbak Harto sudah mengenal Yesus dan mengimani Yesus. Amin. Sekilas cerita yang sangat menarik ya, sangat menarik ya. sekali, luar biasa. Iya. Ya, dan juga Romo, saya juga ada pertanyaan lagi untuk Romo. Nah, kalau di zaman sekarang ini bagaimana caranya Romo kita bisa menjadi martir juga ya? Martir kan nggak hanya martir merah, tapi ada juga martir putih gitu. Nah, khususnya mungkin untuk umat-umat awam seperti ya kita lah ya, Bu. Iya. Gimana Romo? Ya. Kita belajar dari dua orang rasul yang kita bahas tadi, Santo Petrus dan Santo Paulus. Kita belajar, kita bercermin pada mereka berdua bahwa pekerjaan kita, profesi kita apapun, bentuknya apapun, itu adalah bagian dari panggilan. Itu bagian dari panggilan kita. Tuhan menciptakan kita dan sudah menentukan kita, sudah menetapkan kita dengan panggilan hidup kita atau pilihan hidup kita seperti ini. Bagaimana caranya orang awam bisa menjadi martir? Itu menjadi martir itu panggilan semua orang terbaptis. Ketika kita dibaptis, itu kita sudah punya satu misi, yaitu untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Bagaimana caranya menjadi martir di zaman sekarang? Kalau kita lihat perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat, banyak orang beranggapan bahwa tidak melibatkan Tuhan pun mereka bisa berprestasi. Bagaimana caranya supaya kita bisa perlahan tapi pasti mematahkan stigma model itu, bahwa Tuhan itu pencipta dan pemilik segala-galanya, bekerja siang malam tanpa mengandalkan Tuhan. Kita akan mendapatkan hasil, tetapi hasilnya itu hanya sesaat saja, kemudian dia akan menghilang untuk selamanya. Tapi kalau Tuhan di atas segala-galanya, menempatkan Tuhan mengawali dan mengakhiri sesuatu dalam nama Yesus, yakin bahwa hasilnya akan memuaskan, walaupun tidak sebanyak yang kita bayangkan, bukan yang kita butuhkan. Terkadang kita membayangkan sesuatu yang sangat wow, padahal kita tidak butuhkan itu. Penjelasan dan jawaban yang luar biasa. Luar biasa, sangat berkaitan sekali ya sama kehidupan kita. Dimana mungkin ya kita tuh sering kali mengharapkan sesuatu yang mungkin tidak kita butuhkan gitu. Tapi ya Tuhan baik, Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Ya, baik. Jadi menjadi martir di zaman sekarang ini juga mengekang keinginan untuk memiliki sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kadang kita susah untuk mengekang keinginan kita. Kita tidak mampu secara finansial, tetapi ingin memiliki sesuatu yang jauh melebihi penghasilan kita, dan itu akhirnya menjerumuskan kita dalam dosa. Banyak dosa. Banyak manusia itu tidak pernah merasa puas. Iya betul. Akan puas. Kalau sudah dikasih ini, mau lebih lagi. Yang ini, pengen yang itu. Selalu gitu. lebih ya. Akan puas kalau sudah ada di mumbu. Betul, Mo. Luar biasa. Ya, barangkali Mbak Harto ada tambahan, Mbak? Apanya? Tentang menjadi martir kembali atau ya, mau berpesan kepada anak cucu dulu yang saya muda. takuti, takut ketika mau menjadi Kristen itu takutnya apa? Semua yang dicintai Tuhan itu berakhir dengan tragis. Waktu itu yang dicintai Tuhan dan yang mencintai ya, Tuhan. tapi sekarang justru ketragisan itu yang diterima oleh Tuhan. Maka ketika saya sakit, saya senang sekali karena saya bisa mempersembahkan sakit saya kepada Tuhan, termasuk pakai tongkat. Dan ini sebagai persembahan yang luar biasa, sehingga saya tidak takut lagi dan malah bersyukur karena sudah dipilih, diberi sarana, diberi macam-macam, dan terutama rahmat pertobatan dan rahmat apa saja yang kami perlukan untuk hidup di dunia dan
untuk persiapan kehidupan kekal. Amin. Luar biasa. Tidak ada batasan untuk bisa melakukan pelayanan ya. Tidak ada batasan. Wah, menarik sekali. Luar biasa pertemuan kita kali ini. Romo, sebelum kita akhiri, mari kita doa yuk, kita doa penutup. Atau kamu mau sampaikan sekali lagi? Atau Romo masih mau bercerita? Kita harus taat pada host. Tapi satu kesaksian hidup dari Mbak Harto itu, selagi saya bertugas di katedral dan masih lebih sehat itu, rajin mengaku dosa. Saya hanya bilang rajin mengaku dosa. Saya tidak boleh sebut dosanya ya Mbak Harto ya. Itu kan rahasia. Kalau dengar kata-kata mengaku dosa, nah, biasanya ayo pengalaman Romanus gimana? Takut rahasia. Takut dosanya terbongkar. Bukan, kalau ketemu sama Romo yang akrab, aduh di sana Romo siapa? Saya kesini. Kalau bisa yang nggak kenal ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ketahuan sekarang. Romo pakai membahas itu, jadinya saya, kan kali ada tobat. Oh iya betul. Paulus bertobat, Petrus bertobat, kita juga harus bertobat ya Mbak Harto. Jangan menampung dosa nanti membusuk. Baik, terima kasih. Cukup ya Romo. Iya, untuk menjadi martir juga butuh pengakuan dosa. Ya, sekarang berdoa Romo. Kita berdoa dulu ya. Mohon rahmat pertobatan untuk dunia dan isinya. Iya, iya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak. Hari ini, pagi ini kami diberikan kesempatan untuk mengenal, mendalami spiritualitas dan pengorbanan dua orang rasulmu yang luar biasa, Santo Petrus dan Paulus. Semoga terhadap hidup mereka, pengorbanan mereka demi iman, menginspirasi kami, menjiwai kami, dan memampukan kami untuk belajar seperti mereka, belajar untuk mempertahankan iman, dan juga belajar untuk memberi kesaksian yang benar, yang adil tentang Yesus sendiri. Berkati juga Mbak Harto, berkati Uti, juga berkati Bu Neneng dan juga Romanus, berkati kami semua yang hadir di sini maupun mereka yang menyaksikan acara ini secara streaming di rumah, dengan berkat kesehatan, kebahagiaan dan sukacita, agar di hari-hari yang akan datang kami siap sedia untuk dipakai oleh Tuhan menghadirkan kerajaannya di atas muka bumi ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga kita semua, tugas dan pelayanan kita, juga komunitas Sosietas Santa Clara, volunteer dan juga Opa-Oma diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sekali lagi terima kasih Romo, Mbak Harto, terima kasih banyak semua yang terima kasih semuanya. Dan untuk itu juga saya sudah ya program kita untuk hari ini, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channel YouTube Sosietas Santa Clara. Sampai jumpa kembali di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Dadah. Bye bye. Orang Kudus hari